kali ini kita lagi di podcast DHB. Ngerusak. Nah, Dengan pria podcast tampan DHB. hari ini kita Enggak, kehadiran pria setengah tampan dan wanita tampan. tampan. Bapak Jadi udah tahu kan? Nia ini sekarang lagi program ini ya. Hamil. Aku ingin ngomong, udahlah speechless lah. Iya. Podcast kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Duta genre. DHB. Genre itu biasanya kalau di dunia motor, Pak, Apa? kalau di dunia musik ngomongin tentang aliran. Oh, aliran. Kalau Motor ini juga genre bilangnya aliran. Nah, kita Kalau mau ini- tahu genre Elastikas DHB itu apa apa sih? sih? Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih Pak Ahmad. bintang tamu kita. Kenalin dulu deh. Siapa nih? Nama saya Rifana Ranifa Apriliani, saya mahasiswa D3 Kebidanan dan sekarang saya masih semester 4. Masa? Luar biasa ya. Sekarang Sekarang anak kebidanan ternyata udah- sekarang Aku bidadari juga kuliah. Benar nggak? Bidadari juga Pak, kuliah. tapi dulu tuh bidan itu tidak terlalu banyak ikut kegiatan karena mungkin kegiatannya terlalu banyak. Iya. Nah, tapi sekarang bidan itu Buktinya? udah glow up. Berprestasi. Benar. Jadi duta Nih, genre DHB. Nanti jangan jadi bidan yang cerewet. Kayak yang di cerewet. sebelah. Oke, kita tanya-tanya dulu nih. Genre. Genre. Ya, Ripa, genre itu apa sih? Generasi berencana. Oh, kayak KB ya? Ya boleh. Cuman ini generasi berencana ini khususnya buat remaja sih. Oh, jadi kalau remajanya boleh 2, kalau KB 2 cukup. Kalau remaja. Kalau genre gimana? Kalau misalkan genre itu lebih ke kita mempunyai goals nih. Apa sih yang tolak ukur kita buat ke depan itu apa sih yang harus kita capai gitu. Terus membantu gitu loh kalau misalkan yang genre itu jadi kayak tempat dimana apa ya kayak perkumpulan ide terus keinginan kita buat ke depan tuh seperti apa. Oh, jadi dibantu kayak gitu. Oh, jadi kayak genre itu bisa jadi kayak komunitas mungkin. Bisa, ya. Oh, jadi kayak kegiatan. Kegiatan, Nah, jadi genre itu inilah gitu ya. DHB aja atau ada yang lain sih? Ada yang lain. Oh, jadi emang gabungnya ke yang lain. Jadi sebenarnya Per kampus ada. per kampus itu ada. Dan itu ditandingkan. Bapak Iya. pura nggak tahu, dan namanya juga mau nanya. Aku itu cuma mengklarifikasi. Oh, jadi gitu. Jadi setiap kampus itu ada dutanya. Sebenarnya sih nggak semua kampus, cuman Beberapa kampus yang iya, ikut partisipasi. Oh, ikut partisipasi. Gitu. Kita nanya nih, dulu awalnya proses untuk jadi duta genre itu seperti apa sih? Iya. Dulu kalau misalkan kalau jujur ya, aku Jangan bohong atau dong. jadi waktu Riva masuk DHB itu suka ada ngelihat dari formulir pakai selempang. Oh, iya. Terus Riva itu pengen banget bisa masuk pengen kayak gini nih yang ada di ini yang di gitu. Brosur kayak Ya, gitu. Itu tuh, yang itu. Ih, gemes. Terus udah kayak gitu sampai Diksi deg-degan. Kondisi yang deg-degan itu suara jantungnya kerasa kesini loh. sampai akhirnya untungnya kayak ngelihat kakak kelas aku dulu waktu SMP Teh Cici pernah nih pengalaman duta genre. Nah udah kayak gitu aku nanya-nanya sebelumnya kok bisa sih jadi duta genre kayak gimana sih awalnya. Nanti ada nih ada kayak recruitment gitulah kayak gitu. Nanti Riva coba aja ikut. Kan awalnya itu kenapa Riva pengen ikutan duta genre, sebelumnya Riva Mojang Jajaka. Apa itu? Aku kan orang Sumatera. Mojang Jajaka itu apa ya? Ya kayak abang. Ya Abang jadi None Jakarta, kalau Jakarta ya. ya kalau misalkan di Bandungnya itu Mojang Jajaka. Oh. Gitu. Oh, Mojang sama Jajaka, Mojang tuh perempuan, Cewek, Jajaka itu. kalau Jajaka itu cowok. Iya. Kita kan pernah jadi Mojang Jajaka, cuman saya kan pura-pura nggak tahu tadi dibilang. ngomong bukan jejaka. Jekan. Nah, Terus. dari pengalaman itu, dari Iya. pengalaman. Oh, ya, akhirnya pengen Ya awalnya itu kan dari waktu SD itu pernah ikutan ajang Moka kan. Terus udah kayak gitu alhamdulillah dapat juara 1. Terus sama sih kayak ikut ke acara-acara yang namanya juga SD ya. Ya udah pelengok kayak gitu aja biasa gitu. Waktu SMA banyak tuh yang ikutan kayak teman-teman tapi bukan di SMA saya, cuman ngelihat kayak teman-teman tuh circle-nya kok bisa ya ikut Moka, terus cantik, terus wawasannya luas, terus pengen aja gitu kalau misalkan ikut Moka kayak gitu kan lumayan ya ada benefitnya gitu. Iya.
terus dari wawasannya jadi luas, terus dari pertemanannya jadi luas gitu kan. Jadi adalah ke akunya juga jadi termotivasi gitu, nggak stuck aja di situ. Jadi berkembang lah. Iya, ya. berkembang. Terus bisa ngomong kan, nggak kayak Pak Ahmad diam. Pak ikut gih, jajaka Pak, jajaka. Kalau cowok Bapak itu masih kan jajaka, Pak? mengayom, iya dong. Mau dicoba? Alhamdulillah. Pengetahuannya. Tolonglah ya Allah, ampuni dong otak-otaknya ini. Terus tugasnya jadi duta genre itu apa sih? Tugasnya apa aja? Sebenarnya kan untuk membantu promosi kampus itu udah paling utama kan. Jadi duta genre itu nggak hanya promosi kampus, tapi nantinya itu kayak mendorong kayak kita tuh kan ini bekerja samanya sama BKKBN. Nah, BKKBN ini kan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi di mana nanti ada perkumpulan dari kampus Riva, dari ada kampus yang lain bisa kata dari UPI, terus ada SMA juga, SMA 25, 18 dan banyak banget. Itu dikumpulin terus kita sharing biasanya, terus kayak gimana nih pengalamannya, apa aja yang udah didapat, biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak hanya itu juga sih, bisa kita ngerangkum misalkan dari adik tingkat, terus kita ngeaplikasiinnya seharian lah kan orang kalau misalkan duta genre ini kan lebih ke remaja, kehidupan Riva sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Oh jadi memang kayak ketika orang tua yang ngomong, remaja itu nggak pasti mental. Ketika teman-temannya yang ngomong pasti diterima. Dikontrol sih, lebih ke nge-backup. Perasaan sentimen banget sih. Jadi kalau dilihat benang merahnya sepertinya kan kayaknya lebih bagaimana mengarahkan pergaulan remaja kepada hal yang lebih positif mungkin ya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan yang udah pernah dilakuin dari Riva sendiri itu ngapain aja sih? Dilakuin yang duta genre. Ya. Lebih ke istilahnya pernah waktu itu promosi kampus ke daerah Karawang. Itu seneng banget soalnya. Seneng banget. Seneng banget soalnya kan kayak ini nih DHB tuh ada duta, nggak semuanya Stikers tuh ada duta loh gitu. Oh, berarti nggak semua Stikers ada duta? Enggak. Setahu aku sih Stikers DHB ya. Hanya DHB doang, only DHB. Oh, jadi kayak pride banget lah ya. Kalau kalian pengen gak sih jadi duta kayak aku, pengen punya selempang gitu, kuliah di DHB gitu kan? Nah, itu pesan moralnya. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita jadi duta itu ya, misalnya kayak jadi kan pasti kita tuh tahu minimalnya cara ngomong, terus public speaking lah, public speaking, cara bergaul, cara menjawab, itu keren banget. Ya. Nah, terus di Karawang, terus ngapain di Karawang itu? Kalau misalkan di Karawang sih kayak ya biasa ngobrol, bersosialisasi sih sebenarnya ke yang masyarakat, misalkan ke ibu-ibu sama bapak-bapak, misalkan tuh kayak punten Bapak Ibu, ini nih kita dari Stikers Dharma Husada Bandung, ada program ini misalkan tuh kayak ada D3 Kebidanan, kayak gini. Untuk harganya bisa silakan datang aja, kalau nggak kontak ke sini. Lebih menjelaskan sih Stikers Dharma Husada Bandung itu ada apa aja nih isinya dan programnya. Iya, dan kayak sebenarnya gitu. Stikers Dharma Husada Bandung itu bisa nyicil juga ke Pak Ahmad. Kasih tahu Pak. Dong kalau DHB itu sebetulnya kan sangat fleksibel dalam hal kuliah. Intinya siapa yang ingin kuliah kita memfasilitasi. Benar. Jadi tidak semua masalah uang. Tidak selalu karena masalah tentang uang cuma punya Pak Ahmad yang punya masalah. Jadi beberapa kali kamu ke Karawang, ke beberapa tempat. Iya, kalau misalkan promosi kampus sih cuma ke Karawang, kalau Riva. Cuman kalau selebihnya itu misalkan ke ajang kayak kayak Unpas, Unikom, itu sama ada dutanya juga. Kayak gitu. Cuman lebihnya bukan spesifik duta sih, kayak misalkan teh putra putri misalkan teh dari Unpas, terus ada, jadi kita tuh datang bersosialisasi, terus kita kayak ngelihat nih pengalaman ataupun kayak ajang duta di tiap kampus tuh beda. Ya kirain tuh kayak ya udah sama aja gitu, taunya ada berbeda-beda gitu partnya. Ada syarat khusus nggak jadi duta ini? Sebenarnya nggak ada syarat khusus ya, cuman kan banyak kayak sebelumnya nih finalis yang sekarang nih ya duta genre itu kayak insecure gitu loh, harus cantik, putih, padahal kan nggak gitu. Yang penting mentalnya aja kayak siap aja gitu buat kayak nih kita mau jadi promosi kampus, terus kayak mau bersosialisasi, terus kayak membangun diri kita tuh kayak gimana caranya kita harus membuat motivasi orang nih, itu sih yang utama. Terus kalau misalkan lebih poin plusnya ini public speaking harus bagus, terus kayak wawasan luas itu udah paling bagus juga sih. Kalau nggak bisa Pak. Aku kan yang ininya menilainya. Oh iya.
tukar atau besok tolong Bugi ditukar aku aja. Nah, Jadi memang inner beauty yang di Iya. yang di iya ininya. karena cantik itu nggak harus putih pak. Iya. Sawo matang. Cantik itu relatif. Oh, relatif. Nah, cantik Yes. itu punya cewek. Mau aja cantik. Ayah mau dibahas. Oh berarti gitu. Oh dan itu setiap tahun ada pemilihan. Ada. Oh jadi emang masa jabatannya cuma 1 tahun? Iya, cuma 1 tahun. Oh. Iya. Jadi ada penyerahan mahkota gitu ya? Iya. Tapi bebas dong, misalnya kayak yang semester berapa Bebas, sih? ya. 5, semester Biasanya kalau tingkat akhir itu jarang sih, apalagi buat di kebidanan, soalnya kan jadi lebih fokus, iya. Kayak gitu. Dan memang selama menjabat jadi duta genre itu kan berarti kemana-mana kegiatannya? Iya, Oh, luar biasa. Oh berarti itu mewakili kampus lah ya? iya mewakili kegiatan. kampus ya. Oh Jadi keren banget lebih ke mungkin ke tadi promosi kampus dan edukasi remaja Iya. ya tentang konseling remaja juga ya. Nah, iya. Nah kalau untuk Riva kan ya? Iya, Soalnya temen aku tuh ada yang namanya Riva pak. Oke. Dan Tapi ada panggilannya yang Riva atau bukan? Hani. Hani. Aku kan tahu serekat itu. Aku cek IG-nya tapi di privat. Nggak boleh duta genre emang nggak boleh private IG harus show Nah, iya. nggak boleh malu jangan biarin semua orang yang lihat kenapa harus di private aku bingung sama orang-orang pak kenapa suka sekali private IG Kan biar orang tuh kepo. Oh, jadi ada tantangan Justru gitu loh. malas. Jadi kayak kalau lihat di private males lah Berarti tuh nggak niat. iya kalau misalnya dilihat nggak di private ya dia keren pisan nih motor Nah, follow aja. follow aja Nah, gitu tapi kayak itu mah bebas lah ya Tapi kehilangan followers sekarang lagi trauma. lagi berkabung karena udah jarang update ya. Gitu kan. jangan ngebahas saya pak ngebahas Enggak buat ini, Pak. saya harus nyerah ya. Iya. Nah berarti ada nggak sih kan kamu tuh jatuhnya tuh mengedukasi remaja ya? Iya. Ada nggak sih pelajaran dulu sebelum itu atau emang apa yang kamu tahu aja gitu? Ada nggak pelajaran khusus untuk kamu Pembekalan belajar? gitu ya. Pembekalan. Selaku ke duta genre itu pembekalan. Pasti ada pembekalan dari panitianya tersebut, misalkan kayak dari duta sebelumnya nih, kayak dari Kang Yuzar ataupun Teh Cici ataupun panitia yang bersangkutan itu nanti kita kasih tahu nih, mau itu dari duta kampus, duta favorit ataupun yang sebagainya ya, duta lain tuh basicnya itu mengenai remaja. Pasti itu basicnya, mau itu misalkan dari ini nih pengenalan remaja kayak gini, misalnya edukasinya tentang seks ataupun misalkan tentang kayak narkoba ataupun misalkan kayak dari bullying, gimana caranya sih kita kayak memberantasi hal kayak gitu kayak gitu sih. Nah, basicnya. kita sekarang mulai maju nih topiknya. Sekarang yang paling Rifa yang alami sekarang ya, Ya. ya mungkin pengalaman dengan berinteraksi dengan remaja yang paling banyak sekarang dialami mereka apa sih? Bullying. Oh, emang hits banget. Dulu mungkin emang udah ada tapi Hitsnya, sekarang. Oh, karena memang Bullying remaja. Iya, Itu tuh terjadinya biasanya remaja itu umur berapa sih, Pak? nggak ditentukan sih sebenarnya, itu tergantung dari menurut Rifa Ya, ya. maksudnya range umur gitu. Diksi SMP sering aku sih. bully. Diksi, soalnya aku sering bully Diksi, Pak. Jomblo. dia mau bukan remaja Ya, tuh. makanya nggak masuk. Dia mah dewasa tua. Manula. Oh, berarti bullying yang sekarang yang lagi hit banget. Iya. Bullying itu tuh kayak misalnya kayak aku bilang, "Ih, Pak Ahmad gendut" gitu. Nah ya itu lebih ke, jadi jatuhnya nanti kita insecure kalau misalkan Teteh jatuhnya bullying, kita yang ngerasainnya insecure merasa gitu. nggak aman Iya. gitu ya. Ngerasa dikucilkan, ngerasa Iya. di ini. Oh. Memang tapi itu bahaya banget loh. Banyak Emang. yang bunuh diri. Iya. Banyak yang stres. Sebetulnya yang paling sekarang tren itu bullying itu dalam konteks apa sih? Omongan atau hanya lebih apa sih gitu kan? Kalau misalkan bullying itu bukan apa ya, jadi konteksnya itu mau dari verbal non verbal itu main. Mau apa ya, jadi lebih ke kadang ada orang yang pintar ngomong, tapi secara kasat ininya geningan ngomongnya ininya tuh secara fisiknya itu gak menunjukkan kalau misalkan dia tuh ngebullying gitu. Tapi ada juga yang dari fisiknya memperlihatkan tapi secara verbalnya itu tidak bisa mengungkapkan gitu. Jadi cuman kayak padahal lama dia teh nggak cocok, tapi dia teh nggak bisa ngungkapin. Tapi sebenarnya kan itu jatuhnya ke bullying kan, walaupun nggak secara spesifik langsung gitu ke orangnya. Nah, pengalaman berarti kamu udah beberapa kali share ilmu lah ya, kayak share pengetahuan, wawasan ke teman-teman remaja tentang bullying. Iya. Itu tuh ada penelitiannya nggak sih tahu itu bullying yang sedang lagi tren atau emang ada teman-teman yang ngadu gitu? Misalnya kayak
aku tuh insecure Ya, di ini gitu ya. gini, itu pengalamannya ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak banget sih, terutama untuk perempuan. Aku juga sebenarnya ngerasain insecure, apalagi kalau misalkan ya namanya juga ya zaman sekarang gitu milenial. Kalau misalkan pengen ngeceng sama seseorang, pasti ngaca diri dulu lah kayak ih putih gaya, putih gaya, terus body goals gaya, berduit gaya, terus kayak ngampusnya di mana ya, kayak gitulah kayak hal yang basic itu mungkin kayak perempuan tuh dijadiin ribet gitu. Sebenarnya kan gak semuanya hal yang sepele ataupun diribetin itu nggak dipentingin lah gitu, nggak harus dibawa besar-besar gitu masalahnya. Sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi Iya. dia kalau merasa Makanya kurang ya ini aja gitu ya. Iya, dan percaya diri itu harus benar-benar ditanamkan. Terus kira-kira menurut kamu sih apa untuk bisa menanggulangi itu atau membuat kita menjadi lebih percaya diri. Gitu, apa tuh kira-kira? Intinya sih bersyukur apa yang kita punya. Orang tuh jadi apa ya, Luar punya biasa. kelebihan sama kekurangan, ada plus minusnya lah. Misalkan kayak Riva sekarang duta, tapi kan belum tentu orang tuh mandang Riva tuh kayak ini mah Riva mah wawasannya luas, public speakingnya bagus. Gak seperti itu. Itu kan maksudnya orang tuh melihat dari covernya aja, padahal isinya kayak prosesnya kamu nggak tahu proses Riva tuh seperti apa gitu. Jarang-jarang. Wah gitu. Pokoknya banyak lika-likunya gitu. Jadi jangan semena-mena orang tuh kayak ngejudge orang tuh kayak kamu mau kayak gini, kamu kayak gitu, padahal nggak tahu gitu prosesnya di belakang tuh seperti apa usahanya gitu. Lingkungan menurut kamu berpengaruh nggak, keluarga atau teman Ngaruh berpengaruh? banget. Saya penelitian dulu Pak waktu D4 itu tentang pengetahuan kognitif dan lingkungan. Wish. Itu pengaruh tentang sama remaja. Serius penelitian? Nggak dibantuin? percaya nggak mungkin lolos S2 dong. Nah, kayak mempertanyakan gitu termasuk nggak bullying juga? Iya, bullying ya, berarti tidak menarik. Serius gitu kan, kamu ngerjain gitu. Itu kan Gimana jadi tergantung insecure, Pak, kita menanggapinnya. gimana respect kitanya sih. Kalau misalkan kitanya nyantai ya udah berarti enjoy aja. Kalau misalkan kitanya Jadi- ngerasa sensitif, kok kayak Itu bisa jadi tindakan bullying juga. bisa sih. Jadi gimana individunya menanggapin dia. Kalau kita kan udah biasa tuh bercanda, jadi ya oke lah. Kayak misalnya kamu nggak mandi gitu kan, itu masuk bullying nggak? Kalau Kalau aku mah iya. Soalnya kayak emang sih kalau misalnya aku nggak mandi nih, ya terus kenapa gitu? Emang ngaruh ke kamu gitu. Ya, Jadi kan kumaha jadi aing. iya, jadi ngegas gitu kan ke kitanya juga. Ngegas. Padahal kan misalkan dari orangnya juga kayak cuman heureuy, misalkan Bercanda cuma doang, bercanda, ya. iya. Cuman kan dari kitanya juga misalkan lagi sensitif atau lagi baper kan jatuhnya kayak nah apaan sih gitu. Aku mau biasa aja lah, Pak. Jadi bullying itu memang jatuh ketika yang menerimanya nggak nerima. Ya. Oh, Ada nggak sih program untuk yang ya, mengedukasi lah mengedukasi masalah mereka itu? gitu ya. Kalau misalkan soal mengedukasi ya pasti ya ada gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya? Lebih ke diri kitanya sendiri sih, kayak kita tuh mau jadi apa sih gitu. Kedepannya mau jadi apa? Apakah kita mau jadi orangnya seperti ini aja di circle yang stuck, yang bener-bener positif negatif ada, atau misalkan buang negatifnya, kita maju ke positif, atau mau kita lihat ke belakang mundur kayak gitu loh, ngeliat pengalaman kita tuh kayak ya udah gitu aja gitu. Jadi itu tergantung dari pilihan orangnya mau seperti apa. Apakah kita mau maju atau mau mundur atau mau stuck diem di situ. Jadi emang benar-benar kayak remaja itu menentukan kalian tuh mau jadi apa gitu. Kalian Masa mau depan apa, kan. gitu. Iya. Jadi kalau kalian mau hancur ya. Dan di terserah. Duta Genre ini generasi Berencana. berencana. Dari generasi remaja berencana. Ini itu ya. Jadi keren banget. Nah, Ripa terakhir nih. Ada nggak sih? Bukan ada sih, sebenarnya banyak ya. Iya. Sampaikan pesan buat teman-teman atau remaja-remaja tentang apa, Pak? Gimana sih mereka harus bertindak dan bersikap dalam pergaulan, karena kan tadi bullying gitu kan, kemudian juga mungkin ada seks bebas, narkoba segala macam. Sebagai remaja nih, kamu salah satu duta genre, apa yang ingin disampaikan teman-teman remaja sekarang untuk bersikap, bertindak dan mengeluarkan Positif. potensinya gitu, seperti Iya. apa? Gimana tuh?
untuk semua yang nonton podcast DHB, tentunya intinya sih lebih ke memilih circle kita. Walaupun circle kalian dipenuhi oleh negatif ataupun positif, itu tergantung dari diri kalian. Kalau misalkan kaliannya ingin maju, ya berarti kalian harus keluar dari titik zona nyaman kalian. Kalau misalkan kalian terus diam di zona nyaman kalian gak bakal bisa menjadi orang yang mandiri, dewasa. Jadi stuck aja di situ. Bisa aja kalian mengandalkan orang lain yang ada di circle kita. Dan tentunya untuk perempuan atau laki-laki yang di luar sana, termasuk saya juga, berhenti atau mengurangi yang namanya insecure ataupun bullying. Karena yang namanya insecure atau bullying itu kalau misalkan kita terus tanam gak bakal ada ujungnya. Mau sampai kapanpun itu ya orang lain mandangnya juga kayak oh jelek, oh gendut. Mau sampai kapanpun juga kita gak bakal berubah. Gimana pun caranya kita harus bersyukur, kita harus percaya diri kalau misalkan tiap orang pasti ada plus minusnya dan punya potensi yang ada diri kita. Keren banget. Keren banget ini pesennya ya. Iya, tapi kayak emang jarang sih ada remaja yang kadang peduli sama hal-hal yang kayak gini. Ya, Jadi kayak remaja itu ya gue mumpung remaja gue nih, gue mau happy mumpung Jadi gue masih muda. dia pengen menikmati dan tanpa lihat tapi salah, positif negatifnya. Iya, karena remaja itu adalah awal batu loncatan untuk kalian Ke dewasa. tua. Nah, pokoknya kita udah ngobrol sama Duta Genre. Seru banget hari ini. sama mereka. Selain Thank you cantik banget. secara Amin, fisik, makasih, Pak. tapi juga inner beauty-nya juga luar Alhamdulillah, biasa. makasih, Mas. Ya, Please deh. Jadi aku pengen ngulangin, ternyata bidadari juga sekarang ada yang kuliah. Gitu. Oh, ternyata bidadari juga ada yang, dan ternyata bidadari juga ada yang anak motor. Dan catat dia anak bidan loh. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi kayak Riva, masuk bidan deh. Dan Bener benar-benar nggak? kalau kalian pengen kuliah di DHP, kalian nggak akan nyesel banget karena kegiatannya banyak Banget. dan pasti bikin kalian lebih positif. Iya. Bapak jangan jadi positif, Pak. Bahaya. Dadah. Pokoknya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah. Bye.